Lu ini dulu sih harus sambung ke laptop. Oh, sama. Kameranya masuk. Halo, jadi gimana sih menggunakan microscope ini? Pertama, putar tabung ke arah kita sampai arah tabung tersebut sejajar dengan tubuh kita. Lalu dikunci supaya tidak berputar. Lalu kemudian kita pastikan apakah lensa okulop tersebut sudah pas pada microscope tersebut. Kita bisa cek satu-satu semuanya, kita cek. Jika sudah, lensa okulop bisa diganti dengan optik lab, kemudian disambungkan ke listrikannya. Lalu di sini kita memulai sampel plankton. Yang pertama, ambil pipet, lalu masukkan sampel plankton tadi ke set wignya sampai semua rata, dan jangan lupa tidak boleh ada gelembung pada set wig sampel tersebut. Kemudian tutup set wig dengan kacanya sampai semua rata. Lalu kita bisa tap-tapnya dengan pelan-pelan supaya air yang di pinggir-pinggirnya hilang atau meresap ke tisunya. Setelah itu set wig kita taruh di meja praparat. Lalu bisa kita kunci set wig tersebut, kita paskan dari ujung ke ujung. Kemudian kita bisa ngecek apakah sudah pas arahnya. Kita cek menggunakan lensa. Yang pertama kita lakukan itu kita melihatnya dari ujung, dari atas. Kita cek satu-satu sampai semuanya. Kita menggunakan sapu bersih. Ini kita cek lagi. Lalu kita bisa melihatnya di laptop yang telah kita sambungkan di optik lab tadi. Kita cek, kita lihat apakah kita ada zooplanktonnya, ada fitoplanktonnya. Kemudian kita melakukan pengamatan berapa banyak zooplankton atau fitoplankton yang kita dapat dari sampel tersebut.
Setelah melakukan pengamatan, kita melakukan perhitungan kelimpahan plankton, yaitu IDM per meter per kubik. Lalu kita menghitung indeksnya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, kami di sini akan memaparkan apa saja hasil dan pembahasan setelah melaksanakan praktikum, baik itu dari laboratorium ataupun dari praktikum lapangan pada Pantai Pandawa. Yang pertama, kami akan membahas hasil apa saja yang kami dapatkan setelah melaksanakan praktikum di laboratorium. Yang pertama, kami sudah menemukan beberapa spesies yang berada pada air sampel yang ada di air sampel Pantai Pandawa. Nah, yang pertama kami menemukan beberapa spesies fitoplankton, ada Anabaena sp, kemudian ada Oscillatoria sp, Gyrosigma sp, Bidulphia sp, kemudian Chaetoceros affinis dan Rhabdonema arcuatum. Kemudian untuk zooplanktonnya kami menemukan Nauplius sp dan Coelaps sp. Kemudian untuk analisis data di sini kami menggunakan perhitungan kelimpahan plankton. Jadi perhitungan kelimpahan plankton dilakukan dengan menggunakan metode subsampel APHA tahun 1980 dengan satuan IND meter kubik. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Dalam rumus tersebut dibutuhkan beberapa data seperti jumlah fitoplankton dan zooplankton yang diidentifikasi, kemudian volume air tersaring dan botol, ada volume air pada Sedgwick Rafter counting cell, kemudian luas Sedgwick Rafter yang diamati, luas peta Sedgwick Rafter yang diamati, dan juga volume air tersaring. Nah, di sini untuk volume air tersaring dalam botol itu sebanyak 100 ml, kemudian volume air pada Sedgwick Rafter counting cell itu 1 ml, luas Sedgwick Rafter yang diamati adalah 1000 mm kuadrat, kemudian luas peta Sedgwick Rafter yang diamati itu juga sejumlah 1000 dan volume air tersaringnya itu menyesuaikan. Kemudian untuk karena plankton yang kami dapatkan adalah sebanyak 9, jadi dimasukkan angka 9 dan kami dapatkan kelimpahan planktonnya adalah 1000 IND meter kubik. Halo, jadi alat yang kita gunakan untuk melakukan sampling itu pertama ada pH pen, kedua ada TDS meter, ketiga ada turbidity meter, keempat ada termometer raksa, kelima ada refraktometer, lalu ember, kemudian botol UC1000, kemudian ada plankton net, baru ada gelas plastik, dan kita mempunyai bahan yang pertama ada lugol, formalin, aqueous, dan air sampel. Lalu gimana sih untuk kita mengambil sampling? Yang pertama, kita mengambil samplingnya menggunakan ember, yang dimana ember itu kita ambil air lautnya, kemudian kita tuangkan ke dalam plankton net. Itu kita lakukan sebanyak kurang lebih 10 kali. Lalu posisi plankton net itu vertikal, lalu kita goyang-goyang plankton net supaya plankton itu jatuh ke bagian penampungannya. Itu kita lakukan terus sampai 10, kurang lebih 10.
Jika sudah dilakukan, kemudian air yang sudah kita tampung menggunakan plankton net tadi yang sudah disaring menggunakan plankton net, kita taruh ke botol UC1000, yaitu ada 2. Kita taruh airnya sampai sedikit agak penuh. Bisa diperhatikan. Kemudian air sampling yang sudah kita ambil tadi itu kita tes menggunakan pH pen. Kemudian pH pen akan berubah, yang dimana kita mendapatkan angka 8,7. Selanjutnya kita tes menggunakan termometer raksa. Nah, termometer raksa kita masukkan ke dalam sampling. Kemudian termoraksa kita letakkan vertikal atau memanjang ke atas. Kita tes. Di sini kami mendapatkan termometernya itu sekitar 32-an. Setelah kita menggunakan termometer raksa, kemudian kita lanjut menggunakan TDS meter. TDS kita masukkan ke dalam sampling. Kemudian kita tunggu berapa jumlah yang kita dapatkan. Jadi di sini kita mendapatkan 26,8. Lalu selanjutnya kita menggunakan refraktometer. Jadi refraktometer inilah alat untuk mengukur salinitasnya. Nah, untuk cara menggunakannya, pertama kita ambil sampling menggunakan pipet, yang dimana nanti kita taruh di atas refraktometer ini. Setelah kita taruh, kita lihat ke arah matahari, yang dimana kita akan dapat melihat angka yang muncul. Jadi angka yang muncul itu adalah salinitas dari sampling yang sudah kita ambil. Lanjut, kita menggunakan turbidity meter. Jadi turbidity ini alat untuk mengukur kekeruhan sampling kita. Nah, di sini kita bisa lihat berapa jumlah kekeruhannya.
Ini kita masukkan ke lubangnya, baru kita paskan ke bagian garis yang ada di turbidity meternya. Nah, di sini kami mendapatkan 1,687. Lalu kita masuk ke step terakhir yang dimana kita memberikan formalin, yaitu sekitar 5 tetes atau 6 tetesan, yang dimana itu kita beri hanya 4% saja. Lalu di sini kita berikan juga lugol. Jadi sekian video dari kegiatan pengambilan sampling kami. Sekian, terima kasih. Bye bye.